Selamat berjumpa kembali. Pembelajaran kita kali ini yang mau kita bahas adalah unsur, senyawa, dan campuran. Yang selanjutnya kita klasifikasi dulu materi kita ya, yaitu materi atau zat. Materi yang terbagi atas dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, di zat tunggal ini nanti yang mau kita bahas itu adalah unsur, senyawa. Dan unsur ini ada unsur non-logam dan logam ya. Terus, nah yang kedua nanti ini ada campuran homogen sama heterogen. Dan senyawa ini juga dibagi menjadi atas dua, yaitu anorganik sama organik. Yuk langsung kita bahas yang pertama, yaitu zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal dapat diklasifikasikan menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Oke, nah ingat ya, unsur tidak dapat diuraikan dapat membentuk senyawa dan senyawa ini dapat diuraikan menjadi unsur. Inilah bagian hubungan unsur dan senyawa dalam proses penguraian dan pembentukan. Yang selanjutnya unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari adalah arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran dan dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai ya. Dalam baterai biasanya ada yang adalah unsur karbon ya. Unsur logam yang dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Contoh unsur logam kadmium, air raksa, dan timah hitam disajikan pada gambar 2,1 yang ini ya. Contoh unsur logam yang A ini adalah unsur kadmium, B ini adalah air raksa, dan yang C ini adalah timah hitam. Oke, yang selanjutnya nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC yang kita kenal. Misal tembaga nama kimia yang menurut IUPAC adalah cuprum, demikian juga emas adalah aurum. Nama unsur diambil dari nama satu daerah seperti germanium itu Jerman, polonium adalah Polandia, francium Prancis, europium adalah Eropa, americium adalah Amerika, californium adalah California, strontium atau Strontia atau Skotlandia. Ilmuwan yang berjasa di dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium, Einstein, curium atau Marie and Curie, fermium, Enrico Fermi, nobelium, Alfred Nobel. Nama-nama planet juga diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium itu adalah Uranus, plutonium adalah Pluto, dan neptunium adalah Neptunus. Untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas, mempergunakan akar kata dari bilangan. Ini sama dengan 0, UN sama dengan 1, BI adalah 2, Tri adalah 3, Kuat adalah 4, pen adalah 5, hex adalah 6, sep adalah 7, oct adalah 8, dan n adalah 9. Contoh untuk unsur dengan nomor 107 yaitu iunil septium yang berasal dari bilangan 1 un, bilangan 0 nil, dan 7 sep serta tium, sehingga nama unsur tersebut adalah uniseptium atau UNS. Aturan penamaan unsur yaitu penamaan unsur itu adalah lokasi daerah, nama ilmuwan, dan nama bilangan ya. Penamaan lambang unsur dengan menggunakan huruf kapital dari nama unsurnya. Misalkan hidrogen yaitu nama lambang unsurnya H, diambil dari ini huruf kapitalnya yang pertama ya. Terus karbon, ini kapital yang pertama itu C. Terus yang kedua, pelambangan unsur menggunakan dua huruf dari nama unsur tersebut. Misalkan argon diambil dua huruf A dengan R ya. Terus yang selanjutnya argentum diambil dua huruf yaitu A dan G. Lambang unsur. Pencetus ide lambang unsur adalah John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang kepada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama huruf besar atau kapital, oksigen dengan huruf O, O-nya kapital, dan
Karbon dengan C, C-nya huruf kapital, dan nitrogen dengan huruf N, N-nya kapital ya. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hidrargyrum. Penamaan unsur dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf. Penulisannya menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama, dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contoh, unsur jeans dengan ZN dan cuprum dengan huruf CU. Untuk unsur argon dan argentum, kedua unsur ini memiliki huruf pertama dan kedua yang sama. Dalam penamaannya, huruf keduanya menjadi pembeda. Untuk argon dilambangkan dengan AR, sedangkan argentum dilambangkan dengan AG. Kasus lainnya, unsur kobalt dengan huruf CO, jika tidak hati-hati dalam penulisannya bisa ditulis dengan C besar O besar yang berarti gas karbon monoksida. Jenis-jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur bukan logam atau non-logam ya. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa atau Hg yang berbentuk cair. Unsur logam mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantar arus listrik atau konduktor ya. Daftar unsur logam yang mudah kita temukan yaitu ini Fe, ini besi. Terus hidrargyrum ini adalah air raksa, cuprum itu adalah tembaga, plumbum itu adalah timah hitam, argentum adalah perak atau silver, terus kalium itu adalah potasium. Unsur bukan logam atau unsur non-logam. Unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas, yaitu isolator ya. Dalam wujud padat tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Ini unsur bebas, ini karbon, silikon, argon, dan neon. Senyawa ini diatomik sama poliatomik. Yang diatomik itu oksigen, nitrogen, dan klor. Poliatomik itu fosfor dan sulfur ya. Ini adalah unsur non-logam atau bukan logam ya, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, argon, dan karbon. Senyawa. Zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Senyawa air diberi lambang H2O. Senyawa air terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Makanya dia 2H, 1O, yaitu H2O. Pengelompokan senyawa. Senyawa organik dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup. Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan ureum atau urea terdapat pada air seni atau urin. Gula pasir atau sakarosa yang banyak terdapat di dalam tebu dan alkohol merupakan hasil fermentasi dari larutan gula dan lain-lain. Senyawa ya, senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Dan tadi kan dia senyawa organik, dia disusun oleh atom utamanya yaitu karbon ya. Sedangkan ini anorganik adalah senyawa yang tidak disusun dari atom karbon, kebalikan dari senyawa organik. Contoh senyawa ini seperti garam dapur, NaCl ya, aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat MA yaitu AlOH3. Contoh lain oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya asam nitrat, asam klorida, dan lain-lain. Jadi asam nitrat itu disimbolkan dengan HNO3 dan asam klorida itu adalah HCl.
Ya, ini anorganik ya tadi, oksida, asam, basa, garam. Yang selanjutnya senyawa oksida. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai penciri senyawa oksida. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa oksida logam dan oksida non-logam atau bukan logam. Senyawa oksida logam dapat larut dalam air membentuk larutan basa. Contohnya ini ya. Nama kalsium oksida, logam pembentuknya kalsium. Natrium oksida, logam pembentuknya natrium. Magnesium oksida adalah logam pembentuknya magnesium. Senyawa oksida bukan logam atau non-logam. Senyawa oksida bukan logam dibentuk dari unsur bukan logam dengan oksigen, misalnya antara unsur nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida bukan logam dapat larut dalam air membentuk larutan asam. Senyawa oksida bukan logam biasanya berbentuk gas. Ini nama karbon monoksida, keterangannya 1 oksigen ya, CO. Karbon dioksida ini COO2, O2 berarti 2 oksigennya. Ini di fosfor pentaoksida berarti P2O5 berarti ada 2 fosfor P. P kan simbol dari fosfor dan O ini adalah oksigen. O5 berarti 5 oksigen 2 fosfor ya. Senyawa asam sama dengan senyawa yang masam, dapat menghantarkan arus listrik dan dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen atau H+ dan ion sisa asam. Terdapat 3 jenis asam. 1. Dibentuk oleh unsur H, unsur bukan logam dan unsur O. Yang kedua dibentuk oleh unsur H dengan unsur halogen, lebih dikenal dengan asam halida. Yang ketiga asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Ini bisa ya, nama asamnya asam fosfat, 3 unsur H, 1 unsur P, 4 unsur O, yaitu H3PO4. Asam nitrat itu 1 unsur H, 2 unsur N, 3 unsur O, ya HNO3. Ya, asam sulfat H2, H-nya 2, S-nya 1 unsur S ya, dan O-nya 4. Nama asam klorida, lambangnya HCl, unsur halogennya Cl. Asam bromida, unsur halogennya Br. Asam iodida, unsur halogennya I. Asam formiat, ya lambangnya HCCOOH, memiliki H. Nama lainnya hidrogen. Asam asetat, nama lainnya karboksilat. Asam propanot, nama lainnya metil karboksilat. Asam butanoat, etil karboksilat atau propil karboksilat. Nah, HCOOH berarti memiliki H. Ini H3C berarti CH3. H5C2 memiliki C2H5. H7C3 memiliki C3H7. Senyawa basa dibentuk oleh unsur logam dan dengan gugus hidroksida atau OH. Senyawa basa terasa pahit atau getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal panas. Larutan basa dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasi berupa ion logam dan gugus OH. Contohnya ini logam Mg, magnesium ya. Lambangnya MgOH2. Magnesium hidroksida, ini Na, natrium hidroksida, NaOH. K, lambang senyawanya KOH berarti kalium hidroksida. Al, lambang senyawanya AlOH3 berarti aluminium hidroksida. Senyawa garam sama dengan dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Memiliki rasa asin, larutan senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion sisa asam Cl. Nama garamnya kalium iodida, lambangnya Ki, ion penyusunnya K+ dan I-. Kalsium, lambangnya CaCO3, ion penyusunnya Ca2+ dan CO3 2-. Nama garamnya karbonat, litium sulfat, Li2SO4, yaitu 2Li dan SO4 2-. Molekul senyawa dan molekul unsur. Senyawa yang disusun oleh satu unsur disebut dengan molekul unsur. Ditunjukkan oleh senyawa diatomik seperti senyawa H2 dan O2. Molekul gas oksigen O2 terdiri dari atas 2 atom oksigen. Ditunjukkan oleh senyawa diatomik seperti senyawa H2 dan O2. Molekul gas oksigen terdiri atas 2 atom oksigen. Senyawa yang disusun oleh beberapa unsur, bagian terkecilnya disebut dengan molekul senyawa.
Molekul semacam ini ditemui pada senyawa heteroatomik seperti H2O dan P2O5N2O3. Contoh molekul air, setiap satu molekul air tersusun dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Ini senyawa heteroatomik. Ini molekul senyawanya. Terus senyawa diatomik itu ada H2, O2, dan N2. Ini adalah molekul unsurnya ya. Komposisi senyawa. Komposisi senyawa harus tetap dan tepat. Serangkaian percobaan antara gas hidrogen dengan gas oksigen, rasio massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8 untuk hidrogen dan oksigen dalam membentuk senyawa air. Kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan tetap yang diajukan oleh Proust, hukum Proust. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen, massa zat sebelum reaksi 1:8. Ya, dan sesudah reaksi ini menjadi air 9 gram. Rumus kimia. Rumus kimia memberikan informasi jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun zat. Penulisan rumus kimia dengan menyatakan lambang unsur dan angka indeks. Rumus kimia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Pembagian ini terkait dengan informasi yang dikandungnya. Misal H3PO4 ini lambang unsur. Ya, inilah informasi jenis unsur penyusunnya, H3PO4. Dan 3 dan 4 ini itulah indeks jumlah unsur penyusunnya. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur pembentuk satu molekul senyawa dan jumlah atom masing-masing unsur. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan rasio perbandingan terkecil dari atom-atom pembentuk sebuah senyawa. Ingat, rumus empiris bukan menyatakan sebuah senyawa atau zat. Rumus empiris hanya memberikan informasi rasio paling sederhana dari molekul. Nama senyawa butana, rumus molekulnya C4H10. Rasio atom penyusunnya itu adalah C/H itu adalah 4/10. Rasio terkecilnya adalah C/H-nya 2/5. Rumus empirisnya adalah C2H5. Dan seterusnya ya. Campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contoh, larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik di permukaan, di tengah, maupun di bawah. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut dengan larutan. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dengan logam, seperti emas 23 karat merupakan campuran antara logam emas dan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emas atau bagian peraknya. Campuran logam lain seperti perunggu, alloy, amalgam, dan lain sebagainya. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati dan kita lakukan adalah mencampur minyak dengan air. Kita dapat menentukan bagian minyak dan bagian air dengan indera mata kita. Perhatikan pula susu campuran yang kompleks terdiri dari berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E, dan mineral. Membedakan campuran dan senyawa. Ini perbedaannya ya, campuran dan senyawa. Kalau campuran itu campuran tak tertentu tanpa reaksi kimia. Kalau senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Nih, kalau campuran, perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang. Kalau senyawa, perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu dan tetap. Kalau campuran itu, komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing. Sedangkan kalau senyawa, komponennya itu kehilangan sifat semulanya.
Terus kalau campuran ya dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara fisik. Kalau senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisik, tetapi harus melalui cara reaksi kimia.